Nah, lihat matanya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul munada. Kata pengarang rahimahullah bab al-munada. Bab yang dipanggil. Nah, al-munada khamsatu anwa'in. Yang dipanggil itu ada 5 jenis. Munada itu yang dipanggil. Nah, kalau kita mau panggil seseorang, nah ini pakai kaidah ini. Nah, yang pertama al-mufradul alamu. Al-mufradul alam. Mufrad dan al-alam, nama orang. Nah, yang kedua wan nakiratu al-maqsudatu. Wan nakiratu al-maqsudatu. Nakirah yang maksudah. Maksudnya umum, panggilannya kita memanggil sesuatu yang umum tapi sudah ada yang dimaksud. Ya, sudah ada yang dimaksud. Nah, dia sudah memaksudkan satu orang. Ya. Yang kedua, wan nakiratu ghairul maksudati. Yang dipanggil adalah nakirah, masih umum dan tidak dimaksudkan dengannya siapapun. Ya, belum dimaksudkan siapapun di situ, belum ditakyin. Ya. Nah, dimaksudkan dengannya satu orang, tapi belum ditakyin. Ya. Dia panggil seseorang, ya, dia maksudkan seseorang, tapi dia belum takyin siapa yang dia maksud. Nah, ya. Nanti kita datangkan contoh-contohnya insyaallah taala. Yang ketiga, wal mudhaf. Mudhaf. Maksudnya yang dipanggil itu adalah bentuk susunan katanya adalah mudhaf mudhafun ilaihi. Dan yang terakhir yang kelima adalah wasyabihu bil mudhaf, dan yang serupa dengan mudhaf. Nah, yang serupa dengan mudhaf. Baik. Kita lihat contoh-contohnya. Atau kita baca dulu semuanya. Nah. Fa'amal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fa yubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka dan adapun al mufradul alam wan nakiratul maqsudatu itu dimabnikan, ya, keduanya dimabnikan di atas dhammah tanpa ditanwin. Contohnya ya Zaidu. Ya Zaidu. Ini contoh al-alamu al-mufradul alam. Ya Zaidu. Mufrad, yang dipanggil mufrad. Ya. Kemudian dia alam, nama orang. Nah, mufrad di sini perhatikan ya, ikhwan. Sudah berlalu bersama kita di bab la kemarin, la munada, la an-nafiyatul jins. Nah, itu ma laisa bil mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Mufrad di situ
malaysa bil mudhaf wala syabihan bil mudhaf. Jadi boleh kalau antum mau panggil banyak Muhammad atau satu Muhammad. Nah, jadi yang dimaksud dengan mufrad di situ bukan mufrad lawan musanna dan jamak, bukan. Tapi mufrad di sini yang bukan mudhaf dan bukan pula syabihun bil mudhaf. Baik. Was-salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan adapun 3 yang tersisa itu dinasabkan la ghairu, tidak ada yang lainnya. Nah, baik. Sekarang kita lihat, sudah diterjemahkan ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Lihat ke buku tulisan. Kelihatan ya. Al-munada itu artinya yang dipanggil. Dan biasanya huruf yang dipakai untuk memanggil adalah ya. Nah, terkadang yang dipakai adalah ya. Contohnya ya Muhammadu. Ini banyak antum dapatkan. Kalau dalam hadis-hadis banyak kalimat seperti ini, seperti datangnya Arab Badui datang ya, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammadu. Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terkadang juga pakai ai. Dan juga pakai ayya dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh-contoh saja. Baik. Nanti insya Allah taala di pembahasan kita berikutnya antum pelajari ini. Intinya antum tahu apa itu munada. Munada itu adalah sesuatu yang dipanggil dengan huruf nida, ya. Dan hukumnya dilihat dari jenisnya. Jenis yang pertama al-mufradul mudhaf. Al-mufradul alam. Nah. Contohnya ya Muhammadu. Di mabni di atas dom. Jadi Muhammad ini ya mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin al-munada. Ya. Kalau ya harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadu mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin al-munada. Nah, ya, fayubnayani ala dhammi, ya kan? Kata pengarangnya, fayubnayani ala dhammi. Nah, min ghairi tanwinin. Min ghairi tanwinin. Baik, perhatikan ucapan pengarang rahimahullah taala, fayubnayani ala dhammi, maksudnya ala dhammi di atas dhammah, maksudnya dan pengganti-penggantinya.
Jadi lebih tepatnya kalau dikatakan fayubnayani ala ma yurfa'u bihi, harusnya begitu. Tapi ini namanya juga apa namanya muqaddimah atau untuk pemula. Jadi beliau mudahkan saja. Nah, perhatikan di situ kan kata pengarang rahimahullah fayubnayani al-dhammi al-mufradul alam dan an-nakiratu al-maqsudatu itu yubnayani al-dhammi. Jadi yubnayani ala ma yurfa'u bihi. Dua. Yang kedua adalah an-nakiratu al-maqsudatu. Nah, an-nakiratu al-maqsudatu. Contohnya ya zalimu. Ya zalimu. Wahai orang yang zalim. Dia panggil orang ini dan dia sudah ta'yin orangnya. Nah, berarti ini ikhwan, untuk mufradul alam dan nakirul maqsudah itu di dhamma di atas apa yang dengannya dia dirofakkan dengannya. Nah, mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Nah, dia mabni di atas apa dia dirofakkan dengannya. Ya. Kita sudah sebutkan ya mufrad ini syabih bil mufrad. Bagaimana kalau antum mau panggil, ini kan antum panggil satu orang ya Muhammadu. Bagaimana kalau antum mau panggil banyak Muhammad? Ya Muhammadun. Hah? Ya Muhammaduna. Ahsanta. Ya Muhammaduna. Ya. Ya Muhammaduna. Taib ya Muhammaduna, apa i'rabnya? Ya harfun nida Jam'u muzakkar salim marfu'un bil wawi. Antum baca ini. Ikhwan. Siapa yang mau jawab? Tafadhal. Ayo, yang mau jawab. Ya Muhammaduna. Ya harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Nah, saya mau i'rab ini Muhammaduna. Tafadhal. Di sini enggak ada di sini apa namanya? Enggak boleh berbicara tanpa ilmu dan enggak ada itu. Ini bab belajar kita. Belajar, antum silahkan menjawab, sudah dipersilahkan untuk menjawab. Nanti antum salah, ya kita luruskan, kalau benar ya kita benarkan. Fadhal. Mufrad alam mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Ala dhamm. Mabniun Ala dhamm. mabniun ala dhammi. Sekarang saya tanya antum, mana dhammanya? Afwan Ustaz. Mabniun ala marfu wa alamat rafi waw. Mabniun ala marfu. Yang lain. Mabniun ala ma yarfa'u bihi wa alamat rafi al-waw. Al-waw. Mabniun ala marfu bihi. Ma yurafu bihi. marfu'un Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Naam. Wa alamat rafi al-waw. Yang lain. Antum gabung untuk i'rab, antum gabungkan antara i'rab mabni dan i'rab mu'rab. Yang lain, fadhal. Mufrad Muhammadun. Jam'u muzakkar salim. Nah, Marfu'un bil ya wa alamatu raf'ihi al wawi.
li'annahu Marfu'un bil ya. Mana ya-nya? ya Muhammad Hmm? ya Muhammadin itu saja ya. Marfu'un bil ya. Saya tanya antum ya-nya mana? Di Muhammadun itu mana ya-nya? Itu dia ya Muhammadin. Marfu'un bi ya ini. Ya, Pak. Ya, maksud antum ya yang ini? Ya munada. Bi harfin nida. Hah? Marfu'un bi harfin nida. Wa alamat raf'ihi al-wawi. Marfu'un bi harfin. Wow. Al-wawi. Nah, yang lain. Ayo, Juan. Ini Ustaz. Betul. Mudada mufrad. Mabni ala waw. Ya Mabniun betul ni dhammah. Ya betul ni dhammah fi mahalli nasbin. Nakibatu maksudun. yang itu Ali. Dom. Terus Misluhu nakibatu maksudun. al-nakirah. Maksudatu. Sudah? Itu ada di chat. Sudah Ustaz. Sudah. Nah, yang lain. Itu ada yang ngechat Sat. Apa? Yang itu ada yang ngechat buat ngeroknya. Soalnya beliau lagi COVID, nggak bisa ini. Jadi ngechat aja katanya. Oh. Jawaban ngerok. Mana saya lihat chatnya di mana? Nah, Muhammadun mabniun ala ma yurfa'u bihi al-waw. Nah, li'annahu jam' al-mudzakkar salim fi mahalli nasbin. Nah, baik. Ya Muhammaduna mabniyun, antum terjemah antum i'rabnya mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Nanti tinggal antum tambahkan dalam kurung ya, dhammah al-waw ya. Mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Ini saya sudah tulis ya, saya tulis depan matanya antum. Ya. Nih. Mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Nah, mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Dia mabni di atas apa yang dia dirofakkan dengannya. Ya, tentunya adalah waw di sini kalau Muhammaduna, ya kan? Fi mahalli nasbin al-munada, fi mahalli nasbin al-munada. Nah, insyaallah barakallahu fikum. Siapa yang di antara antum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan antum semua. Jangan lupa perbanyak doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempuh sebab-sebab syar'i, ya. Makan suplemen, madu, herbal. Nah, minyak kayu putih sering dicium. Selalu minum air hangat. Nah, dan sebab-sebab syar'i yang lainnya. Perbanyak doa agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan disepelekan ya. Ada di antara antum yang diuji dengan COVID-19, jangan disepelekan ya. Itu antum harus banyak istirahat, kemudian makan yang enak. Nah, makan yang enak, banyak istirahat,
Dan jangan terlalu diforsir tenaganya. Nah, syafakumullah wa barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau kita mau panggil al-mufradul alam atau an-nakiratu al-maksudatu. Nah, ya zalimu. Tapi kalau banyak orang yang zalim, Ya zalimuna. Ya zalimuna. ya zalimuna. Ya zalimuna sama i'rabnya. Nah, ya Muhammadu, ya zalimuna. Atau kita mau panggil dua orang yang zalim. Ya zalimani. Ya zalimani. Ya zalimani. Nah, sama i'rabnya. Marfun ala ma yurfa'u bihi. Biar antum gak capek lagi tulis marfun ala al-alifi. Liannahu al-ismul muthanna. Langsung mabniun ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin al-munada. Baik. Sampai di sini paham ya? Ada yang belum paham? Fadhal bertanya. Anda bertanya, Ustaz. Fadhal. Anda baca di referensi lain di sini. Di sini contohnya ya mu'minuna. Nah, Mu'minuna itu di i'rab mudada mabniyun 'alal wawi Nah. li'annahu jam'u mudzakkaris salim wa huwa fi mahalli nasbin wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi li fi'lin nida al mahdzuf wa taqdiru unadi. Nah, itu referensinya antum baca itu disebutkan. Nanti antum akan dapatkan juga insyaallah taala biiznillah. Nanti kalau kita sudah belajar qatrun nada, Ibn Hisham rahimahullah taala dalam qatrun nada, beliau masukkan kategori al-munada ini dalam kategori maf'ul bihi. Naam. Dalam kategori maf'ul bihi. Nah, barakallahu fiik. Tapi apa namanya? Jenjangnya antum, levelnya antum ya di sini. Sabar insyaallah taala antum akan dapatkan itu di situ nanti. Nah, Ustaz. Insyaallah taala antum akan dapatkan. Itu di qatrun nada begitu disebutkan. Ibn Hisham rahimahullah taala beliau memasukkan al-munada ini bagian dari maf'ulun bihi. Maf'ulnya disebabkan karena adanya ya nida itu tadi. Nah. Jadi kita i'rabnya ya zalimu atau ya Muhammaduna mabniun ala ma yurfa'u bihi fi mahalli nasbin al-munada. Intinya kan antum tahu i'rab itu kan tabyin, penjelasan, menjelaskan. Ya antum tahu ya Muhammaduna ini dia adalah al-munada, ya kan? Nah. Baik. Nah, masukkan Ustaz. Ada yang lain, kawan? Baik. Kalau tidak lagi kita lanjut. Nah. Kata beliau rahimahullah, fa ammal mufradul alamu. Nah. Wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Nahu ya Zaidu wa ya rajulu. Ini sudah ya tadi. Wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Baik, as-salasatul baqiyah apa? Yang pertama apa ya, kawan? Yang pertama, yang ketiga apa? Nakirah ghairu maksud. Nakirah ghairu maqsudah. An-nakiratu ghairul maqsudah. Nah, an-nakiratu ghairul maqsudah. Kemudian yang keempat Mudhaf. mudhaf.
Al-mudhafu. Yang kelima. Syabih bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Semua ini wasalah satu baqiyatu kata beliau mansubatun la ghair. Mansubatun la ghairu. Baik, perhatikan. Contohnya an-nakiratu ghairul maqsudatu. Contohnya di sini ya. Contohnya ya ghafilan. Nah. Ya ghafilan tanabbah. Wahai orang yang lalai, ya, wahai orang yang lalai. Tanabbah, perhatikanlah. Ya. Nah. Intabih, hati-hatilah engkau. Contoh katakan tadi zalim tadi. Nah, andai kata yang antum maksudkan adalah orang yang zalim, tapi antum belum ta'yin orangnya. Banyak orang zalim di situ, tapi antum belum ta'yin. Tapi antum sudah maksudkan yang antum maksudkan adalah orang yang zalim. Bagaimana kita panggilnya? Ya. Apa ya, kawan? Zaliman. Ahsanta. Ya zaliman. Ya zaliman. Ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Yang kedua adalah mudhaf. Yang kedua adalah mudhaf. Al-mudhaf contohnya ya talibal ilmi. Ijtahid. Wahai penuntut ilmu. Ya. Wahai penuntut ilmu. Mudhaf. Nah. Ini. Ya, munadanya dalam bentuk mudhaf. Jadi tidak boleh antum panggil ya talibun atau ya talibul ilmi atau ya talibul ilmi, tapi harus dimansubkan, dinasabkan. Ya talibul ilmi. Nah, ya talibul ilmi. Ini banyak antum dapatkan nanti di kitab-kitab. Contohnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tidak boleh antum baca ya Rasulullah. Tapi dibaca ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi. Atau juga dalam hadis biasanya ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Nah. Baik. Bagaimana antum i'rabnya ya talibul ilmi? Kawan.
Munada. Ayo, enggak apa-apa. Betul. Lanjut, akhi. Munada. Mabni ala ma yunas bihi. Mabni ala Nasbihi. mabni ala nasbihi. Terus enggak Li'annahu apa-apa. Antum isim jawab aja enggak apa-apa. li'annahu isim mufrad wa huwa Li'annahu isim mufrad. mudhaf. Nah, wa huwa mudhaf. Nah, yang lain. Ustaz. Nah. Taliba. Apa? Munada. Baik. Munada mansubun. Nah. Bil fathi. Munada mansubun wa alamatu nasbihi al fathah li'annahu ismul mufrad Wa huwa wa huwa mudhaf. ahsanta. Nah, gitu ya i'rabnya seperti biasa. Jadi mansubatun, makanya kata pengarang mansubatun la ghair, dia mansub enggak ada lainnya, maksudnya dia tidak mabni lagi. Ya, dia tidak mabni lagi. Paham tuh? Jadi di i'rabnya umpamanya ghafilan atau talibul ilmi ya, munada, dia al munada. Bisa antum tambahkan kalau ghafilan di atas munada ghairul maqsudah. Nah, munada atau tambahkan an-nakiratu ghairul maqsudah. Atau langsung saja al-munada mansubun. Ya, mansubun bil ya wa alamati nasbihi al-fathatu li'annahu al-ismul mufrad. Langsung begitu. Nah, kalau antum merincikan bisa al-munada an-nakiratu ghairul maqsudah. Sama al-mudhaf juga begitu. Antum katakan munadal mudhaf atau antum katakan al-munada ya mansubun bil ya wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu al-ismul mufrad wa huwa mudhaf al-ilmi mudhafun ilaihi. Nah, atau majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu al-ismul mufrad. Nah, ijtihad ya sudah خلاص. Fi'il amr. Nah, sudah berlalu pembahasannya. Sama juga ya Rasulullah, ya Abu Hurairah dan seterusnya. Mansubun wa alamatun nasb mansubun bil ya wa alamatun nasbihi apa? Al-alif. Al-alifu. Kenapa? Asma'ul Li'annahu khamsah. min asma'il khamsah. Min al-asma'il. Min al-af'al khamsah. Baik. Kemudian berikutnya hapus ya. Syabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf. Contohnya ya hafizan darsahu. Ya, ini contohnya. Ya hafizan darsahu. Ya hafizan darsahu. Wahai orang yang menghafalkan pelajarannya. Baik, hafizan di sini bagaimana i'rabnya? Munada. Munada. Terus Syabil mudhaf mansub syabil mudhaf mansub. wa alamatu nasbihi Mansubun bil ya. al-fathah. Nah, mansubun bil ya. Mansubun bil ya wa alamatu nasbihi fathah li'annahu isim mufrad wa huwa li'annahu isim mufrad. Nah, li'annahu al-ismul mufrad. Karena dia, perhatikan ikhwan, karena dia adalah isim fa'il, ya, ya'malu amala fi'lihi, maka dia beramal dengan amal fi'ilnya, ya kan? Dia beramal amal fi'ilnya. Kalau begitu darsahu sebagai apa? Maf'ulun bih. Ahsanta. Dars sebagai maf'ulun bihi wa huwa mudhaf hu adalah mudhaf ilaihnya. Nah, mudhaf ilaihnya. Baik. Kalau saya katakan ya ya hamidan. Nah, dibaca apa, ikhwan?
Ya hamidan. Fi'lahu. Hamidan fi'la jelas ya, kalau hamidan jelas. Mansub sebagai munada. Nah, yang saya tanyakan fi'luhu. Ini, antum baca apa? Udah dibaca mantul. Hah? fi'lahu Fi'lahu. Ayo. Fi'lahu. Ini? Fi'luhu Ustaz. Hah? fi'luhu Ustaz. Baik, dibaca apa? Fi'luhu. Fi'luhu. Nah, dibaca fi'luhu. Kenapa di atas dibaca darsahu, di bawah dibaca fi'luhu? Sama hamidan pun ya'malu amala fi'lihi. Hamidan. Disyabihan bil mudhaf. Mubtada khobar. Ustaz. Mubtada khobar. Mubtada khabar? Enggak. Nah, yang saya tanyakan, kenapa di atas antum kita baca darsahu, yang di bawah kita baca fi'luhu? Ada yang bisa jawab? Karena di bawah Ustaz sebagai fa'il. Kenapa? Karena di bawah sebagai Fa'il. ahsanta, karena di bawah sebagai fa'il. Karena di bawah sebagai fa'il. Nah, yang lain. Ada yang lain? Fan. Ada yang lain? Ada yang ingin menjawab yang lain? Teman antum jawab itu adalah fa'il. Masih ada yang ingin yang lain? Ya, masih ada yang lain yang ingin menjawab? Siapa tahu antum punya jawaban lain? Ya, tafadhal. Ya hafidhan darsahu. Kalau di bawah ya hamidan fi'luhu. Di atas maf'ulun bihi. Yang di bawah kata temannya antum adalah fa'il. Ada yang lain yang mau menjawab? Tafadhal. Baik. Hamidan ya, itu isim fa'il bermakna maf'ul. Yang dipuji fi'luhu, yang dipuji wahai orang yang dipuji perbuatannya. Berarti fi'luhu ini sebagai apa? Fa'il. Naibul Maf'ul bih. Naibul fa'il. ahsan, naibul fa'il. Dia sebagai naibul fa'il karena hamidan ya di atas wazan fa'il bermakna maf'ul. Sama kalau kita katakan la'inun yakni mal'un. Nanti antum akan dapatkan insyaallah. Tapi intinya ya antum sudah paham di sini bahwasanya al-munada itu terbagi menjadi 5. Ya, terbagi menjadi 5 dan i'rabnya pun berbeda. I'rabnya pun berbeda. Al-mufradul alam dan an-nakiratul maqsudah itu dia mabni di atas apa yang dia difathah, dia didommahkan, dia dirofakkan dengannya.
mabni di atas apa dia dirufakkan dengannya. Nah, kalau mabni berarti tinggal ada dua pilihan. Imma dia la mahalla lahu minal i'rab atau fi mahal. Kalau dia antum lihat seperti ini berarti fi mahal, enggak mungkin la mahalla lahu minal i'rab, kan begitu. Kalau dia fi mahal langsung al munada, dia adalah al munada. Fi mahal nasbin sebagai munada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tiga yang tersisa tadi, an-nakiratu ghairul maqsudah, al-mudhafu dan syabihun bil mudhaf. Apa namanya i'rabnya? I'rabnya dia mansubatun la ghair. Dia mansub, tidak ada yang lainnya. Mansubatun ini isyarat dari pengarang rahimahullahu taala, berarti dia bukan mabni. Dia bukan mabni seperti contoh-contoh yang telah antum lihat tadi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Selesai al-munada ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan maf'ulun lahu. Al-maf'ulu lahu ini atau biasa dengan istilah lainnya maf'ulun li ajlihi. Maf'ulun li ajlihi. Nah, kalau sempat sekalian kita masuk, kita langsung ambil al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Langsung dua. Kalau sempat ya, insya Allah ta'ala. Jadi besok bisa jadi kita selesaikan bab mansubat biidznillah ta'ala. Nah, setelah itu masuk bab majrurat atau mahfudat. Sudah berlalu semua, mahfudat ini sudah berlalu. Nah, jadi saya ingatkan ya, dari sekarang antum cari bukunya, cari kitabnya. Yang ikut hanya yang memiliki kitab saja. Yang tidak punya kitabnya ya ditunda dulu. Sampai ada kitabnya baru dia ikut. Nah, antum nggak punya kitab, susah mau belajarnya. Nah. Baik. Nah, ini bertanya. Ustaz, yang hafizan darsa tadi Ustaz bisa diulangi Ustaz. Kenapa dia jadi darsa? Nah, ya hafizan darsahu. Hafizan adalah isim fa'il. Isim fa'il ya'malu amala fi'lihi. Nah, sama seperti yang antum katakan, ya hafidha darsahu. Wahai orang yang telah menghafalkan, atau yahfadhu darsahu. Tapi kan tidak boleh pakai hafidha atau yahfadhu. Kenapa? Karena itu fi'il. Nah, nggak ada fi'il yang jadi munada. Isim fa'il ini dia beramal amal fi'ilnya. Nah, maka ini baca darsahu sebagai maf'ulun bihi. Baik. Nah, kalau hamidan itu isim fa'il dari kata wazan fa'il. Ya, wazan fa'il bermakna maf'ul, Jadi sama seperti kalau mengatakan ya hamidan fi'luhu, berarti sama seperti yang mengatakan ya mahmudan fi'luhu. Nah, mahmudan fi'luhu. Jadi dia beramal amal fi'ilnya. Artinya ya humida fi'luhu atau ya yuhmadu fi'luhu. Tapi kan tidak boleh pakai humida atau yuhmadu. Nah, fi'luhu sebagai naibul fa'il. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Nah, masih ada yang lain? Masih ada waktu 9 menit. Yang mudof, gimana kalau mudofnya musanna Ustaz? Bagaimana kalau mudofnya? Musanna. Contohnya apa? Ya, justru Ana tanya gimana itu Ustaz?
Antum Contohnya tahu kan isim musanna? tahu Coba Ustaz. antum datangkan contohnya. Yang mana antum memusannakan? Yang mana? Contohnya apa? Toliba Ustaz. Toliba. Nah, Tolibun. Baik. Dua penuntut ilmu. Sekarang antum cari tolibun ini. Tolibun ini. Apa musannanya? Toliba nih. Baik. Perhatikan. Bagus pertanyaannya. Di sinilah ikhwan pentingnya kalau antum mau bertanya, kita persilahkan antum tanya. Jadi banyak nanti hal-hal yang insya Allah antum dapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin dari pertanyaan teman-temannya antum. Nah, contohnya ini tadi. Teman antum tanya bagaimana kalau munadanya munada mudhafnya adalah apa namanya? Isim musanna, ya. Isim musanna. Patokannya antum ini mansubatun la ghair. Dia mansub tanpa tidak ada yang lain, ya kan? Nah, sekarang taliba ini atau talibun, antum cari dulu isim musannanya. Apa musannanya? Toliba. Talibani. Toliba nih. Berarti kan, Ikhwan? Taliba, talibani, ya. Ya kan? Talibani. Talibani. Nah. Baik, dia mansubnya dengan apa? Ya. Hah? Mansubnya dengan ya. Talibaini. Ya. Baik. Talibaini. Nah. Sekarang talibaini antum idofakan dengan apa? Al-ilmi, ya kan? Ya tidak? Perhatikan, Ikhwan. Antum idofakan dengan ilmu kan? Antum ingin cari dua penuntut ilmu, ya. Antum cari dulu tolib ini, antum cari dulu musannanya, dapat talibani. Sekarang kita kembali kepada i'rab munada. Kalau dia mudhaf maka dia harus mansub. Baik, talibani mansubnya dengan apa? Talibaini, ya. Talibaini. Karena dia mudhaf maka nunnya dihilangkan. Ya, nunnya dihilangkan. Maka jadilah apa? Dua penuntut ilmu. Jadinya apa, Ikhwan? Taliba Talibai. ilmi. Hah? Antum berselisih antum nih. Ayo. Saya kira saya sudah jelaskan, antum sudah sepakat. Ya Ayo. tolibal ilmi. Ya. Talibal ilmi. Ya talibai. Talibai. La ya talibai ilmi. Ya talibai al-ilmi. Berarti ya talibai ilmi. Tinggal antum kasrahkan saja karena ketemu dua ya. Nah, paham tuh? Tapi bagaimana kalau antum mau panggil banyak penuntut ilmu? Tolibu. Hah? Ya tolibu al-ilmi. Ya talibu? Al-ilmi. Enggak. Lain. Ya talibil ilmi. Hah? Ini makanya ikhwan kemarin kita sudah sebutkan isim nakira itu kenapa itu di awal, karena itu dasar, ya. Karena umpamanya isim nakira dia marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa. Nanti kita berpindah lagi isim musanna marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa. Itu dasar semua. Nah, sekarang antum sudah masuk ke sini ke munada. Ya. Kita datangkan contoh-contoh, harusnya antum sudah paham. Mungkin antum sudah paham tapi antum lupa. Sekarang antum panggil wahai seorang penuntut ilmu. Antum mau ganti banyak penuntut ilmu di sini. Bagaimana caranya? Ya tulabal. Ya tulab. Ya tulab. Ya tulabal ilmi. Santai, tinggal antum cari jamaknya, akhi. Ya tullabal ilmi. Selesai. Ya kan? Antum mau pakai jamak taksir, jamak mudzakkar salim pun tidak masalah. Antum anggaplah antum ambil tolibuna. Berarti tolibuna, ya seperti tadi kaidahnya. Cari dulu apa namanya marfu'nya tolibuna. Dia mansub dengan apa? Talibina, ya kan? Talibina. Nah, ahsanta. Talibina. Kalau talibina, karena dia jamak mudzakkar salim sebagai mudhaf, maka nunnya dihilangkan, maka jadilah
Talibil Talibil ilmi. ilmi. Tapi jarang dipakai seperti itu. Jadi mereka langsung pakai apa? Jamak taksir. Ya tullabal ilmi. Ya tullabal ilmi. Atau ya talabatal ilmi. Ya talabatal ilmi. Nah, talabah jamak dari kata talib. Talib jamak itu ada 3. Talib, talibuna, boleh juga tullabun, boleh juga talabatun. Yang lain. Hapus ya. Masih ada yang ingin bertanya, tafadhol. Sisa waktu 3 menit. Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. Tafadhol. Untuk membedakan hafidhon sama hamidan, dia sebagai bermakna fa'il dan mana yang sebagai bermakna maf'ul itu gimana? Nah, itu Atau dilihat dari bentuk katanya. Nah. Hamidan isim fa'il, bentuk katanya dari isim wazan fa'ilun, fa'ilun itu bermakna maf'ul, sedangkan hafidhan jelas isim fa'il dia. Kalau hamidan di sini isim maf'ul. Itu cara membedakannya. Makanya pentingnya sorof itu. Ya, kalau antum nggak belajar sorof, saya jelaskan antum 1000 kali pun antum nggak akan paham. Isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa, ya kan? Karena di pembahasan nahu nggak dibahas itu, dibahasnya di sorof. Ya, antum tahu mana fi'il majhul, mana fi'il ma'lum, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, di situlah dibahas. Ya. Susunan atau bangunan kata. Jadi dilihat dari jenis isimnya. Baik. Ada yang lain? Ayo, yang mau bertanya, fadhal. Sisa 1 menit. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya sampai di sini. Fadhal antum bertanya nanti di WA group pada asar sampai maghrib insyaallah taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, diberikan taufik untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.